الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tidak henti-henti berikhtiar meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan iman dan takwa ini sebagai urusan utama dalam kehidupan kita. Karena hanya iman dan takwa inilah yang bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Sementara selain iman dan takwa akan meninggalkan kita atau kita meninggalkan perkara tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa menghadirkan kegembiraan, rasa syukur atas diutusnya Rasulullah SAW dan berharap semoga kegembiraan kita ini menjadi saksi dan menjadi bukti bahwa kita mencintai Rasulullah SAW dan kita berharap jangan sampai kita ini sering mengaku sebagai umatnya Nabi, tapi belum tentu Nabi itu mengakui kita sebagai umatnya. Supaya sama-sama ada bukti, marilah kita senantiasa menghadirkan kegembiraan dan rasa syukur atas kehadiran Rasulullah SAW. Selanjutnya, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah untuk diberikan kemampuan menghadirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sebagai umat beragama, ada kesadaran penting yang harus kita berikan, yaitu kesadaran dan pengakuan atas kekurangan ibadah kita. Belum khusyuknya sholat kita, belum tentu diterimanya puasa kita, belum banyak sedekah kita. Kesadaran dan pengakuan ini penting agar kita senantiasa mengharapkan yang disebut dengan syafaat. Syafaat inilah
akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarlah ibadah kita yang kurang-kurang ini, biarlah salat kita yang belum khusyuk ini, tetapi tetap kita dimasukkan ke dalam rombongan besar, rombongan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita merasa bahwa amalan-amalan kita sudah cukup untuk membeli tiket masuk surganya Allah. Jangan sampai kita merasa bahwa amalan-amalan kita sudah mampu menebus dosa-dosa kita, menghindarkan dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, fata'jala kullu nabiyyin da'watahu, wa inni ittaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah, fahiya na'ilatun insya'allah, wa man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an." Setiap nabi diberikan satu jatah doa oleh Allah, yang doa itu pasti diijabah oleh Allah, yang disebut dengan doa pamungkas. Fata'jala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi telah terburu-buru menggunakan doa tersebut di dunia ini. Wa inni ittaba'tu da'wati, tetapi aku masih menyimpan doa itu. Apa itu? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, yaitu berupa syafaat nanti di hari kiamat. Fahiya na'ilatun insya'allah, maka akan mendapatkan orang itu. Wa man mata li ummati la yusyrik billah, siapa saja yang menjadi umatku dan orang tersebut tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah harapan penting yang harus kita tanamkan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian berikutnya, marilah kita sama-sama berikhtiar menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh di dalam diri Rasulullah ada teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan bagi orang yang mengharapkan keselamatan pada hari kiamat, dan orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan zikir sebanyak-banyaknya. Setiap manusia pasti diberikan rasa ingin mengabdi kepada Allah, ingin mendekat kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah. Tetapi ketika beribadah kepada Allah, manusia tidak boleh menggunakan jalannya sendiri-sendiri. Ibadah ini ada aturannya. Ibadah tidak boleh garang sesuai pikiran dan hati kita. Maka dari itu Allah mengutus seorang Rasul untuk diteladani bagaimana cara beribadah yang benar, sehingga beribadah kepada Allah akan tertolak jika tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ibadah yang terkait dengan mahdoh, ibadah yang tata caranya diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah, maupun ibadah ghairul mahdoh, ibadah yang tata caranya tidak diatur rinci oleh Allah dan Rasulullah. Semuanya harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bagi orang yang
liman kana yarjullah, mengharap rahmat Allah dan mengharapkan keselamatan di hari akhirat, dan juga orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Ada dua zikir. Yang pertama zikir qauli, kita bersolawat, tanda kita menyebut-nyebut orang yang agung, manusia yang sempurna, yaitu berupa solawat. Kita kirim doa kepada Allah untuk keselamatan, untuk kehormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor dua adalah zikir fi'li, yaitu menteladani perilakunya. Bagaimana akhlak Rasulullah menghadapi orang yang lebih besar, lebih tua, bagaimana menghormati dan menghargai orang-orang yang lebih muda, bagaimana bertetangga, bagaimana memperlakukan orang tua, bagaimana mendidik anak-anak, bagaimana kita bermasyarakat. Semuanya kita semata-mata kita niatkan menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita tidak bisa mengikuti jalan sesuai kehendak kita sendiri, tetapi ada petunjuk dan pelaksanaannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya yang kita ikuti ini adalah manusia yang agung, yang disebutkan oleh Al-Quran dengan ungkapan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada engkau seorang rasul dari jenismu sendiri. Yang dimaksud dari jenis sendiri adalah manusia. Artinya Rasulullah yang diutus oleh Allah ini, apapun yang dilakukan, yang dipersembahkan untuk umatnya bisa diikuti. Yang diutus oleh Allah ini bukan kalangan malaikat yang perilakunya tidak bisa diikuti, tetapi yang diutus oleh Allah ini dari kalangan manusia, yang kita ini diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Rasulullah yang sempurna ini mempunyai sifat yang pertama, yaitu azizun alaihi ma anittum, sungguh berat dirasakan atas penderitaan umat-umatnya. Sampai akhir hayatnya Rasulullah menyebut-nyebut bukan untuk keluarganya, bukan untuk sahabat terdekatnya, tetapi menyebutnya ummati, ummati, ummati. Karena Rasulullah berempati, merasakan penderitaan umatnya, jangan sampai umatnya itu mendapat siksa atau mengalami penderitaan dunia dan akhirat. Kemudian yang nomor dua yaitu harisun alaikum. Sifatnya Rasulullah ini sangat menginginkan kebaikan atas umatnya. Ada aturan dalam agama, ada perintah, ada larangan. Aturan-aturan ini tujuan utama bukan semata-mata membebani umat tersebut, tetapi supaya umat-umat ini menjadi orang-orang yang baik. Bisa dibayangkan jika hidup di dunia ini tanpa aturan, maka aturan dihadirkan oleh agama semata-mata untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kemudian yang nomor tiga, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah mempunyai sifat ar-rauf, ar-rahim, sangat lembut, sangat penyayang, sangat pengasih. Di dalam Al-Quran biasanya kalimat ar-rauf, ar-rahim disematkan untuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk di dalam Asmaul Husna. Tetapi di dalam surat At-Taubah tersebut, hal itu disematkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengandung bahwa Allah menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang diutus oleh Allah mempunyai sifat sangat pengasih, sangat penyantun, sangat lembut. Yang puncaknya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ajaran apapun yang disampaikan oleh Rasulullah tujuannya adalah rahmat bagi alam semesta. Ketika kita menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nilai-nilai tertinggi yang harus kita sebarkan, yang harus kita laksanakan, bagaimana menciptakan kehidupan kita menjadi rahmatan lil alamin. Agama yang kita pahami, agama yang kita amalkan harus betul-betul bisa dirasakan rahmatnya bagi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan sekitarnya. Itulah agama Islam yang kita sebut dengan agama rahmatan lil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mencintai dan menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga meskipun kita menyadari banyak kekurangan dalam hidup kita, semoga tetap dimasukkan ke dalam rombongan besar, rombongannya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan syafaat dunia maupun syafaat akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة آمنة مطمئنة. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلط وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.